Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah. Saya mengajar di MTS Thohir Yasin, Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran inovatif dengan materi sistem peredaran darah yang akan saya laksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Nah, untuk itu saya sudah melengkapi persyaratan saya, diantaranya di sini SKBS dan surat pendaftaran uji kompetensi. Ya, baik, demikianlah perkenalan saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, sudah siap belajar ya? Ya, tadi malam sudah belajar? Ya, coba dicek bahwa mejanya ada sampah nggak? Ya, nggak ada ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk dalam hal ini Bu Guru minta kesiapan ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Ya, doa mulai. Guru mungkin bisa duduk di situ. Duduk di situ aja, Bu. Ya. Mungkin yang di belakang, isi yang di depan dulu. Ya. Isi bangku bagian depan. Ya. Ya, baik, Bu Guru akan cek kehadiran kalian dulu. Bu Guru absen ya. Ahmad Aroyan Taufik. Mana? Kenapa? Oke. Ya. Ahmad Rizky Maulana. Alfa Nisani, Deno Harun. Ya, sudah masuk. Siapa lagi yang nggak masuk ini? Muhammad Jalil Gifari ada. Kerahman nggak masuk. Udah, yang lain masuk semua ya. Ya, baik. Suara Bu Guru jelas? Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Suara Bu Guru bisa didengar di belakang? Ya, bagus. Nah, jadi pertama kalian harus berpenampilan rapi di sekolah ya. Jangan ada yang pakai sendal ke sekolah meskipun musim hujan ya. Pakai sepatu caranya, pecinya yang rapi, bajunya juga yang rapi. Kemudian ketika belajar jangan ada yang makan ya. Jangan ada yang makan dan jangan ada yang tidak memperhatikan ketika Bu Guru sedang menjelaskan. Jelas? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zat adiktif. Yang mana saja coba? Kalau kalian masih ingat yang termasuk zat adiktif itu yang mana saja? Ya, narkotika, apalagi? Psikotropika, ya bagus ya. Ya. Nah, ya, berarti ingatan kalian bagus ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas, Bu Guru tunjukkan dulu ya. Bu Guru tunjukkan beberapa gambar. Ya, baik.
apa yang kalian lihat ini? Luka. Ya, sering mengalami luka kayak begini? Ya, sering. Nah, kamu sering merhatiin nggak kalau luka? Apa yang terjadi di lukamu itu? Ya, pendarahannya kecil. Kadang-kadang sering merhatiin nggak? Ada cairan-cairan kayak kuning di permukaan. Nah, tuh ya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini fokus kita ke itu ya. Tertarik mengetahui lebih jauh tentang itu? Ya, bagus ya. Jadi kita akan bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan fungsi darah dengan tepat. Melalui diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menentukan perbedaan ciri-ciri komponen penyusun darah dengan benar. Kemudian melalui diskusi dan mencari informasi, siswa dapat menganalisis pembekuan darah dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan eksperimen, latihan soal, diskusi kelompok, dan mencari informasi, siswa dapat menentukan golongan darahnya sendiri dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan eksperimen, latihan soal, diskusi kelompok, dan mencari informasi, siswa dapat menganalisis karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen, latihan soal, diskusi kelompok, dan mencari informasi, siswa dapat mengargumentasikan atau mengemukakan alasan penentuan ketepatan pemilihan golongan darah untuk kebutuhan transfusi darah dengan tepat. Nah, jadi apa saja manfaat kita belajar sistem peredaran darah pada pagi hari ini? Kamu jadi tahu nanti ya. Kamu mau misalkan ada keluargamu sakit, butuh darah, oh kamu tahu nih, oh dia harus pakai golongan darah yang ini. Kamu luka, harus menangani seperti apa, misalkan darahmu yang keluar tuh merembes, kemudian ada yang muncul, ada yang ngalir tuh, penanganannya seperti apa, kamu jadi tahu ya. Ya itu ya, itu manfaat kita belajar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum uji golongan darah ya. Kemudian kita akan berdiskusi, kemudian nanti juga akan presentasi dan menjawab beberapa soal ya yang akan Bu Guru kasih. Kemudian ada permainan juga nanti ya. Nah, Bu Guru juga ada kuis nanti. Ada kuis berhadiah ya. Bu Guru sudah siapkan hadiahnya itu buat kamu. Nah, kemudian untuk penilaian, Bu Guru akan mengambil nilai. Yang pertama nilai kognitif kamu ya, dari soal latihan yang Bu Guru kasih, kemudian dari nanti pengisian LKPD-nya juga, kemudian nilai afektif dari keaktifan kalian, kemudian psikomotor dari kegiatan praktikum kalian ya, bagaimana kalian bekerja di LKPD itu ya. Bu Guru mau kasih pretest dulu ya, silakan buka WA grupnya. Bu Guru kirimkan link untuk menjawab soal pretest. Ya, oke. Silakan, sudah diterima? Silakan langsung dikerjakan. Waktunya 2 menit. Kita tepuk champion dulu ya. Berdiri semuanya. Ya. Tepuk champion. Nah, sekarang silahkan berkumpul bersama kelompoknya yang sudah Bu Guru bagi tadi malam di grup WA ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Ya, perhatikan dulu semuanya depan. Ya, kita lihat ini. Nah, apa yang kalian amati dari sini? Ini gambar apa ini? Gambar orang ngapain? Masa infus ini? Ya, ambil darah itu namanya donor, ya. Nah, kalau ini kadang kalian yang sering main medsos ya, kadang sering kita lihat orang-orang buat status minta darah ya, karena ada keluarganya yang membutuhkan gitu ya. Nah, sekarang dari dua gambar ini, menurut kalian bagaimana caranya untuk bisa mendonorkan darah? Nah, bagaimana caranya? Mengetahui apa? Ya, bagus, mengetahui golongan darah. Nah, sekarang itu yang kita buat jadi masalah yang akan kita selidiki, yang akan kita kerjakan ya. Nah, sehingga tadi masalahnya adalah bagaimanakah mengetahui golongan darah ya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD per masing-masing kelompok ya. Silakan nih diambil kelompok ya. Ya, perhatikan caranya ya. Jadi pertama, kapas yang sudah kalian basahkan dengan alkohol, oleskan ke tangan yang mau kalian tusuk atau ambil darah, sampel darahnya ya. Kalau sudah, nih ya, kalau sudah, ini ada jarumnya, kalian buka. Nah, kemudian tinggal ditusuk aja. Nah, ya, tuh kan darahnya sudah keluar. Tinggal kamu taruh di A, B, dan AB di 3 lingkaran ini ya. Jadi taruh pertama di sini sedikit. Nah, kemudian taruh lagi di lingkaran yang kedua. Kemudian taruh lagi di lingkaran yang ketiga. Nah, oke ya, Pak. Udah jelas sampai sini? Ya. Kalau sudah, ini kamu bisa tutup lagi nih. Tuh. Ya. Setelah itu baca nih, ya. Ini ada tulisan anti A. Ya. Ini anti AB, ini anti A, anti B. Ini urutannya, ya. Anti A, anti B, anti AB. Yang anti A, kamu teteskan setetes di sini, di anti A. Tuh. Nah. Terus ini ke sini lagi juga yang anti B 1 kali, ya. Begitu juga ke Nah, kalau sudah kita ambil ini tusuk gigi. Jangan sampai dicampur mengaduknya ya, itu bisa merusak hasil pengamatan kamu. Kalau sudah diaduk ya, misalkan nih ujung yang ini aduk darahnya, tuh. Udah kelihatan? Diaduk. Nah. Kalau sudah, jangan pakai yang ini lagi untuk ngaduk yang ini. Balik caranya, ya. Oke, tuh. Nah. Tuh, kelihatan ya? Nah, sisanya kita pakai yang lain lagi. Tuh. Oke. Nah, kelihatan kan ya? Kalau kita lihat nanti di hasil di LKPD kamu itu, lihat yang anti A apakah dia menggumpal atau enggak. Tinggal kamu tulis menggumpal atau tidak, ya. Dari contoh ini tidak menggumpal. Yang ini menggumpal, ini menggumpal. Nah, kalau di sini ya silahkan nanti kamu sambil cari tahu ya. Bu Guru nggak akan kasih tahu kamu apa golongan darahnya. Kamu nanti bisa baca di literatur, bisa cari di internet dan juga di buku, ya. Langsung dah Haikal. Ya. Ayo
Nih kelompok, kamu kelompok 1 kan? Kenapa diam di situ? Maju. Nih, kamu juga maju. Udah dapat jarum? Ayo. Ayo tusuk cepetan. Udah kapasnya nih. Nih alkohol. Jarum. Nih, mau dibantu bukain. Nih, cabut caranya. Tuh. Ayo. Kenapa gemetar? Mau ditusukin? Tanganmu mau ditusukin? Jangan gemetar, jangan gemetar. Banyakan. Terus? Banyakan. Ya, bisa. Ayo. Nah, nih langsung. Jangan gemeteran. Oke. Jangan gemeter. Sini beguranin. Nah, aduk terus. Kamu aduk langsung. Sini Bu Guru bantuin, tetesin. Ayo yang lain yang sudah nusuk, sini Bu Guru bantuin untuk netesin cairannya. Nah, sini. Udah itu? Oke. Enggak kenapa. Oke. Ayo silakan diaduk langsung itu. Siapa yang sudah? Kelompok lain boleh maju ke yang sudah, bisa mundur ya. Yang sudah bisa mundur, sini kelompok lain. Itu bawa tuh. Sudah? Ini. Jangan pakai itu lagi, pakai yang lain. Bekasmu tadi tuh pakai. Ya, oke. Nah, oke, mundur yang sudah. Maju yang belum. Maju. Ayo mundur. Tunggu kering itu punyamu ya. Ayo, mana darahmu? Kekek di lalun, membuang. Ayo. Sakit Bu Guru? Ya, perhatikan dulu semuanya, hadap depan. Nah, sekarang Bu Guru tunjukkan bagaimana menentukan golongan darahnya, ya. Ini contoh sampel yang golongan darahnya Bu Guru, ya. Uji golongan darah Bu Guru, perhatikan. Jika yang menggumpal seperti ini, B dan AB, maka golongan darahnya B. Kalau B dan AB yang menggumpal, golongan darahnya apa? B. Kalau yang menggumpal A dan AB, berarti golongan darahnya B. A dan AB. A dan AB yang menggumpal, berarti golongan darahnya A. Bagus. Nah, sekarang kalau tiga-tiganya yang menggumpal, A menggumpal,
B menggumpal, AB juga menggumpal. Golongan darahnya berarti apa? Tiga-tiganya menggumpal. Ya, kalau tiga-tiganya menggumpal berarti golongan darahnya AB ya. Kalau tiga-tiganya menggumpal AB. Kalau tidak ada yang menggumpal berarti golongan darahnya O. Itu ya, begitu caranya menentukan. Ya, silakan bisa googling juga, cari informasi di Google atau di buku kalian ya, cari informasi bagaimana menentukan golongan darah. Ya, silakan kelompok 1, kelompok Haikal maju sama teman-temannya ya, silakan presentasi. Yang lain sambil menyimak dan bertanya nanti ya jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menguji golongan darah. Hasil dari percobaan kami itu saya sendiri Haikal Azmi pada uji golongan darahnya saat diteteskan serum darah anti A hasilnya menggumpal. Begitu pula dengan anti B hasilnya menggumpal, dan golongan darah saya AB. Dan kedua teman saya Alfan Isani dan Yuda Indramayu hasilnya sama, kecuali Rizal Alfani hasilnya berbeda. Itu semua serum anti A, anti B dan anti B, AB-nya tidak menggumpal dan golongan darahnya O. Kesimpulannya, golongan darah A jika darah pada lingkaran A dan B menggumpal, sedangkan B tidak atau aglutinasi. Golongan darah B jika darah pada lingkaran B dan AB menggumpal, sedangkan A tidak atau aglutinasi. Golongan darah AB jika darah pada lingkaran A dan B B dan AB menggumpal. Golongan darah O jika ketiga lingkaran darah tidak menggumpal. O dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah, dan AB dapat menerima darah dari semua golongan darah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok terbaik yang presentasi, kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Ya, sudah ya. Baik, sekarang kita bahas dulu materinya yang tadi yang sudah kalian presentasikan itu. Ya. Nah, jadi sistem peredaran darah ini terdiri atas darah dan alat peredaran darah. Yang mana yang disebut alat peredaran darah? Jantung dan pembuluh darah, ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, fungsi darah. Jadi fungsi utama darah itu yang pertama dia mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke alat ekskresi, mengedarkan hormon dari kelenjar hormon, kemudian ke tempat yang membutuhkannya, mengatur keseimbangan pH darah, dan merupakan alat pertahanan tubuh dan mengatur suhu tubuh. Itu fungsi darah ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, perhatikan. Kan darah itu kalau kita lihat merah ya. Semuanya kelihatan merah ya. Tetapi ternyata kalau darah ini diendapkan dengan metode sentrifugasi, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya.
Hasil tes ini jadi ada lapisan yang bening agak kekuning-kuningan, ya. Kemudian ini namanya lapisan yang bening kekuning-kuningan ini namanya plasma darah. Dan plasma darah ini paling banyak 55% dari darah itu isinya adalah plasma darah. Kemudian sedangkan sel darah putih dan sel darah dan keping darah itu hanya 1%. Dan 44%-nya itu sel darah merah. Ini kalau diendapkan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Plasma darah. Tadi plasma darah itu yang agak bening kekuning-kuningan itu namanya plasma darah ya. Plasma darah ini 91% itu tersusun atas air. Dan 9%-nya adalah zat terlarut yang terdiri atas protein plasma, garam mineral, enzim, hormon, gas, zat organik. Ya, protein plasma yang dimaksud itu adalah albumin. Fungsinya menjaga tekanan osmotik darah. Kemudian globulin. Fungsinya membentuk antibodi. Dan fibrinogen fungsinya untuk pembekuan darah. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, sel darah. Sel darah itu tadi ada berapa? Ada 3. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah atau eritrosit, lihat ini bentuknya ya, bentuknya pipih atau gepeng, kemudian cekung di bagian tengah, tidak berinti dan mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu zat warna merah pada darah, tetapi warna merah itu tergantung dari kadar oksigen maupun karbon dioksida yang ada di darah. Kalau darahmu banyak mengandung oksigen, biasanya darahmu akan berwarna merah segar. Tetapi kalau darah banyak mengandung karbon dioksida, darah itu akan berwarna lebih gelap. Ya, kan kadang ada kita lihat ya, darah orang tuh ada yang kayak agak kehitam-hitaman, tapi ada yang merah segar, ya. Berarti yang agak gelap warnanya itu dia darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Tapi yang merah segar, darahnya banyak mengandung oksigen, ya. Nah, kemudian sel darah merah ini dibentuk di sumsum merah, dan apabila telah tua ataupun rusak, dia akan dirombak di limpa, ya. Next, sel darah putih. Nah, jadi kalau kita lihat di bentuknya tidak tetap, ya. Kemudian ada inti, tidak punya hemoglobin, amuboid. Amuboid itu artinya dia bergerak bebas, ya. Kemudian dan umumnya tidak berwarna. Kemudian sifat yang lain dari ciri-ciri yang lain dari sel darah putih ini adalah diapedesis, artinya dapat menembus dinding pembuluh kapiler. Kemudian fagositosis, artinya dapat membunuh kuman dengan cara memakan kuman. Jadi ini ada kuman masuk, kemudian sel darah putih itu akan langsung bekerja begitu ada kuman masuk. Jadi kuman yang masuk itu langsung dimakan, gitu ya. Langsung itu namanya fagositosis, ya. Kemudian fungsi sel darah putih adalah untuk pertahanan dan ya kekebalan. Baik. Kita lanjutkan keping darah. Nah, keping darah ini bentuknya tidak beraturan dan tidak berinti. Fungsinya untuk proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka, ya, maka di situ misalnya kamu bersepeda kemudian jatuh, lututmu luka, maka trombosit akan pecah, ya. Nah, ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan trombokinase, ya. Kemudian dengan bantuan ion Ca+ dan vitamin K, ini trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin, ya. Kemudian dan trombin
akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menjaring atau menutup luka itu sehingga darah tidak keluar lagi ya. Nah, kita lihat bagaimana sih proses terjadinya pembekuan darah itu. Nah, ini ada video. Kita lihat sama-sama ya. Nah, itu kayak dia luka ya. Kedengeran suaranya? Nggak kedengeran ya? Ya, jadi golongan darah menurut Karl Landsteiner itu darah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Jadi penggolongan darah ini berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya ya. Aglutinogen itu adalah protein di dalam sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin ya. Kemudian aglutinogen itu ada 2, aglutinogen A dan aglutinogen B. Sementara aglutinin ini merupakan protein di dalam plasma darah yang menggumpalkan aglutinogen ya, kebalikannya. Kemudian fungsinya sebagai zat antibody. Aglutinin ada 2, aglutinin alfa dan aglutinin beta. Selanjutnya, golongan darah. Perhatikan. Golongan darah A dia mengandung aglutinogen A, aglutinin beta. A dan beta. Sementara golongan darah B dia mengandung aglutinogen B dan aglutinin alfa. Dan golongan darah AB mengandung aglutinogen A dan B, kemudian tidak mengandung aglutinin. Dan golongan darah O tidak mengandung aglutinogen tetapi mengandung aglutinin alfa dan beta. Kesimpulan kegiatan kalian? Ya, golongan darah A. Ya, jika darah pada lingkaran A dan AB menggumpal, ya maka disebut golongan darah A. Kalau golongan darah B, jika B dan AB menggumpal. Golongan darah AB jika ketiganya menggumpal. Dan golongan darah O jika ya tidak ada yang menggumpal ya. Tadi yang donor universal dan resipien universal sudah kita bahas. Baik, nah sekarang sebelum bermain ular tangga, ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya? Ya, Haikal nanya apa? Syarat-syarat biar bisa mendonorkan darah. Nah, ada teman kalian nanya syarat-syaratnya mendonorkan darah apa? Ya kan sering ada kegiatan ya di perempatan desa, itu ada kegiatan donor darah ya di alun-alun desa, bukan di perempatannya ketindas nanti sama jalan. Ya. Jadi syaratnya untuk bisa melakukan donor, pertama kamu harus dalam kondisi sehat. Ya, sehat. Kemudian kalau untuk wanita tidak dalam kondisi menstruasi. Kemudian kamu juga tidak memiliki penyakit ya, penyakit yang misalkan kayak malaria, kayak kencing manis itu ya. Jadi tidak ada riwayat penyakit yang akan berbahaya untuk darah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berat badanmu harus cukup. Kalau di bawah 45 kg biasanya tidak diizinkan untuk melakukan donor darah. Kemudian yang ketiga, HB-nya juga harus cukup, harus normal. Kalau HB-nya di bawah normal nggak bisa. Ya. HB itu hemoglobin. Ya, tadi sudah kita bahas ya, hemoglobin itu zat warna merah pada darah, ya. Jadi HB-nya harus cukup. Kalau HB-nya tidak cukup, nggak boleh ikut ikut donor, ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau gitu sekarang Bu Guru ada soal latihan. Silakan kalian kerjakan. Bu Guru kirim lewat WA. Cut.
Sudah jadi? Kumpulin. Kerjakan tugas. Sekarang silahkan yang maju kelompok 1 dan kelompok 2. Kita mempunyai peranan dalam keadaan alergi adalah lu lampai. mengganti dirimu dengan cinta yang lain. Sungguh hanya hatimu, hati yang ku cari, yang paling ku sayangi. Takkan berhenti tulus mengorbankan